Oke. Jadi sistemnya seperti itu di sini. Udah terkoordinir dengan rapi. Alhamdulillah ya, puji Iya. Tuhan sudah seperti itu. Ya Pak Kakan, ada satu pertanyaan ini dari saya penasaran. Eh, untuk masalah Tangsel ini kan sangat kompleks dan jangan-jangan yang lebih prioritas tuh orang-orang yang dekat dengan Kakan aja nih. Maksudnya gimana nih? Ini ngaco nih. Prioritas ini ada nggak kayak gitu? Wah ini pertanyaan ngaco. Ngaco ya Pak Kakan ya? Ngaco ini. Karena pelayanan publik itu tidak boleh dekat dengan saya prioritaskan. Oke. Iya itu ngaco. Ngaco ya berarti Pak Kakan ya? Halo viewers Indoposko Channel, kembali lagi di program Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Kali ini kita di tempat yang sangat istimewa dan juga bintang tamu yang sangat istimewa. Kita ada di Tangsel tapi bisa dibilang Jakarta 6. Nah, kita kedatangan tamu Bapak Harrison Mokodompis. halo. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Mas Reza, apa kabar? Sehat Pak. Syukurlah. Jadi mau dipanggil siapa nih Pak? Kita kedatangan kan Sultan Tangsel nih, viewers nih. Sultan itu branding. Oh gitu, bisa apa tuh Pak? Panjangannya konsultasi pertanahan. Oh, Gitu. gitu. Ini kan kantor pertanahan ya, jadi Sultan adalah konsultasi pertanahan. Kalau gitu saya panggilnya Sultan aja. Bang ya. Sultan. Ya? Bang Sultan ya. Oke, kita yang pertama ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Oke. Di sini viewers Ngaco, khususnya milenial saat ini kan agak canggung berbicara mengenai tanah. Khususnya pertanahan di Tangsel ini sangat pesat perkembangannya. Ya. Dan juga sangat complicated bisa dibilang. Pasti. Gimana selama ini di Tangsel Pak Kakan apa yang dirasakan Pak? Tadi udah dijawab sama Mas Reza. Tangsel ini Jakarta 6. Iya. Jadi Kalau tanah itu tidak bertambah. ya, Manusia dan kebutuhan manusia atas tanah bertambah. That's the problem. itu problemnya. Ya. Tangsel seperti Jakarta. Tanahnya tidak bertambah, tetapi kepentingan atas tanah di Tangsel sangat luar biasa. Disitulah dimulai permasalahannya. Nah, kalau anak milenial hubungannya dengan tadi, berbicara masalah apa sih? Tidak terlalu merupakan isu yang apa namanya? Terlalu berkaitan dengan isu-isu populer ala-ala anak generasi Gen Z dan lain sebagainya kan. Tetapi ketika berbicara properti, kepemilikan, masa depan yang lebih baik, nah, harusnya dia menjadi generasi yang juga memberikan atensi penuh terkait isu-isu pertanahan. Betul. Apalagi problemnya bagi anak muda sekarang tuh bisa dikatakan mereka menganggap tempat tinggal itu bukan prioritas. Betul. Pak. Jadi lebih pertama tuh dibilang entertainment, lifestyle itu. Nah itu gimana tuh Pak cara mengedukasi anak-anak muda kita? Ya kita hidup di generasi yang berbeda ya, era yang berbeda. Kita mungkin saat ini sedang malah sudah memasuki apa yang disebut sebagai global citizenship, di mana orang merasa dia adalah warga negara dunia. Saya atau anak kita nanti, cucu kita, adik kita, dia bisa makan siang di Singapura, kemudian dijanjiin seseorang untuk bertemu sore di Kuala Lumpur, and then malamnya dia pergi ke Amsterdam karena dia akan olahraga di 2 hari berikutnya. Itulah kehidupan. Sehingga betul seperti Mas Risa bilang, mereka tidak terlalu aware dengan isu mengenai tempat tinggal. Mereka tentang lifestyle. Tetapi yang namanya makhluk sosial itu pasti selalu punya kebutuhan untuk stay. At least dia stay di mana ya? Di apartemen, mau sewa, mau owner sendiri dia. Dia harus memahami bagaimana memperoleh properti. Properti berdiri di atas tanah. Tanah yang seperti apa? Tanah yang tidak ada masalah. Bagaimana mengenali tanah bermasalah dan tanah tidak bermasalah? Oh ada ciri-cirinya. Bagaimana harga tanah? Saya punya income salary sekian. Apakah suitable untuk dapat memiliki properti di tahun ketiga atau di tahun kelima setelah saya bekerja? Ini pikiran generasi Gen Z sekarang ya. Ketika dia melihat segala sesuatunya memungkinkan, maka mungkin
dia akan ikut memperhitungkan mengenai staying-nya itu menjadi isu dia di masa depan juga. Even dia tadi lebih mementingkan lifestyle dan dia adalah global citizenship. Bagi saya isu pertanahan mungkin hanya akan tidak laku ketika bumi ini sudah tidak berputar lagi. Menarik banget viewers. Jadi menurut Pak Kakan tuh ya itulah cara milenial itu agak sadar bagaimana pentingnya tempat tinggal, apalagi tanah. Ya, yang kedua, bagaimana kondisi pelayanan di Tangsel, Pak? Nah, ini udah langsung ya, langsung jadi saya ditodong aja ceritanya ya. Todong. Jadi Tangsel ini tadi Jakarta 6. Maksudnya mungkin banyak dari antara viewers Indopos dimanapun berada belum tahu. Saya kasih tahu. Jumlah bidang tanah yang ada di Tangsel ini ada di kisaran 440-an ribu bidang tanah. Ya. Yang belum terdaftar itu ada di angka 33 ribu. Oke. Berarti sudah terdaftar itu ada 411-an ribu sekian ya. Nah, hal ini membuat kantor pertanahan Tangsel itu harus melakukan dua hal. Pertama, melakukan maintenance data terhadap yang 400-an ribu sekian yang sudah terdaftar. Apa itu maintenance data? Bagaimana memelihara buku tanah? Bagaimana mengurus mengenai pendaftaran-pendaftaran atau layanan-layanan yang sifatnya derivatif? Balik nama, karena jual beli, karena hibah, kemudian roya, kemudian peningkatan hak, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan yang sudah terdaftar. Ya kan? Bagaimana yang belum terdaftar? Nah, yang belum terdaftar ini harus didaftarkan. Kita mengenal ada PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, ada pelayanan rutin dari pengakuan dan penegasan hak. Ini yang menjadi bisnis kantor pertanahan Tangerang Selatan atau urusan dari kantor pertanahan Selatan untuk dilakukan dengan baik. Nah, challenge-nya adalah bukan hanya mencapai target, tetapi bagaimana memastikan pencapaian target tadi itu proper sesuai aturan. Karena kalau tidak, kita bukan memberikan kepastian hukum atas tanah. Kita justru membuat bom waktu di masa depan. Kalau kita tidak kerja secara proper dalam memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat. Begitu, Mas Menarik Risa. sekali, Pak Kakan. Untuk PTSL tahun ini, target dan capaiannya kayak gimana, Pak Kakan, di Tangsel? Tangsel ini dari tahun 2017 sampai 2020 itu telah menyelesaikan hampir sekitar 140-an ribu dari PTSL. 2021 tidak punya, tidak ada target. Dan 2022 ada target 500. Dan kita akan selesaikan dalam bulan ini juga, November. Jadi masih on the track ya. Masih baik-baik saja. Tahun depan mungkin akan ada target lebih besar, kita keep fighting. Cuma bicara soal PTSL, Mas Risa, tidak akan berhasil kalau tidak ada partisipasi dari stakeholder. Stakeholder itu siapa? Mulai dari sesama pemerintahan, Forkompimda, legislatif, aparat penegak hukum, aparat kelurahan kecamatannya sendiri, LSM, media, ya, itu semua adalah pihak-pihak atau stakeholder yang menjadi penentu keberhasilan program ini. Karena BPN tidak bisa kerja sendiri, dia adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan administrasi pertanahan. Tetapi administrasi pertanahan membutuhkan dokumen-dokumen atau data-data lain yang terkait dengan stakeholder tadi. Oke, menarik banget nih. Jadi viewers, terobosan-terobosan dari Pak Kakan sangat responsif banget ya, responsif juga. Dan saya tahu juga beberapa kali ikut Pak Kakan, kita tinjau langsung lapangan yang di sini ya. Iya. Nah, itu jarang terjadi tuh, seperti itu Pak Kakan. Apa tuh yang membuat Pak Kakan pengen melakukan itu, Pak? Saya punya sebuah perenungan pribadi. Kalau saya tidak menyadari apa yang diberikan oleh negara ini kepada saya, amanat yang diberikan oleh negara ini kepada saya, maka saya sebenarnya sedang berjalan ke arah yang saya sendiri tidak tahu mau kemana. Maka ketika berhadapan dengan tugas-tugas yang saya bilang tadi, ada 33.000 sekian yang belum terdaftar. Dan hari ini mereka sedang mendaftar. Kalau saya pulang hari ini, malam ini juga, meninggalkan setumpuk pekerjaan di atas meja, meninggalkan ketidakpastian di lapangan,
Maka yang terjadi adalah begitu banyak kepentingan masyarakat yang tertunda hanya karena seorang birokrat seperti saya menganggap hal-hal seperti itu sepele. Bagi seorang birokrat, mungkin itu cuma permasalahan sesuatu yang belum dia tekan hari ini dan bisa dia tekan hari esok. Tetapi bagi masyarakat, bagi sepemilik tanah, itu tentang hidup matinya. Kita menyampingkan orang-orang yang punya criminal mind ya. Kalau criminal mind itu hal yang berbeda, dia memang. Tapi kita sedang berbicara masyarakat yang innocent, yang tidak bersalah. Masyarakat yang mengharapkan kepastian hak atas tanahnya. Nah, kalau semua birokrat, ada setengah birokrat aja mau bersandar pada kesadaran seperti itu, saya pikir satu lagi permasalahan di Republik ini bisa kita eliminir. Ya, gitu. betul. Nah itu aja. Jadi bukan karena saya tiba-tiba kepikiran, ya ayolah Mas Risa jalan ke sana biar Mas Risa seorang media bisa melihat saya seorang birokrat kerja seolah-olah. Enggak. Itu cemen, itu terlalu cemen. Dan itu juga bisa dibilang cek and recheck langsung ya Pak Kakan ya. Kita bisa lihat Kita takut ada tumpang tindih itu ya. Ya, aspek teknisnya adalah betulkah seperti data-data yang dilaporkan, betulkah anak buah bekerja seperti yang dilaporkan, betulkah yang punya adalah seperti yang dilaporkan. Belum lagi takutnya fasilitas yang ditutup segala macam. Ya, takut lihat itu nanti ada jalan orang ditutup lagi. Mana itu akses. Begitu. Kita balik lagi ke Kantah Pak Kakan. Terobosan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Tangsel apa Pak Kakan? Yang saat ini sedang dilakukan. There's so many innovation out there ya. Orang banyak bikin inovasi. Tapi banyak juga yang lupa bahwa inovasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Hanya karena alasan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi lagi sedang jaya-jayanya. Orang lupa bahwa inovasi itu harusnya dibangun dari sebuah pemahaman bahwa ada kebutuhan, ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh antara lain oleh inovasi itu. Kembali ke kasus Tangsel. Di Tangsel, begitu saya masuk, langsung dihadapkan pada sengketa konflik perkara yang luar biasa. Saya kemudian mengumpulkan jajaran, mengembangkan sebuah mekanisme pembuatan peta kerja yang berbasis persebaran masalah. Jadi kita tahu di mana area merah, di mana area hijau, di mana area kuning, di mana area biru. Kemudian melihat ada masalah di Tangsel, kok orang itu ngakunya susah mengakses kantor pemerintah. Saya mau nanya tentang balik nama kok susah banget Pak. Saya mau nanya tentang peningkatan hak kok susah banget Pak. Oke, kalau Anda datang di hari yang pas lagi padat, mungkin benar. Kalau Anda datang pas di hari yang salah atau jam yang salah, mungkin Anda nggak ketemu siapa-siapa. Kalau Anda datang di hari ketika terlalu cepat juga untuk buka pelayanan, mungkin Anda juga tidak ketemu siapa-siapa. Tapi jika ada sebuah mekanisme pengaduan masyarakat, konsultasi masyarakat yang borderless, timeless, it's not pure timeless. Kita tetap hanya ada jam kerjanya juga. Tapi borderless, paperless, dan juga mungkin tidak perlu datang ke kantor itu. Artinya Sultan Tangsel hadir, konsultasi pertanahan berbasis platform daring. Everyone can come here, datang aja, dia membuka dan akan dilayani oleh 7 orang yang siap sedia setiap hari untuk melayani apapun kebutuhan. Baik mau konsultasi, mau bertanya progres pekerjaan, atau even hanya mau mencurahkan perasaannya, ingin ngomel, ingin marah. Ya memang begitu. Kita kan lembaga pelayanan publik, yang mana diomeli masyarakat adalah bagian dari keseharian kita. Jadi terobosannya izin Pak, ada pelayanan online juga ya Pak pelayanan sekarang ya? Berbasis online, kemudian kita mengembangkan beberapa peta tematik untuk jadi dasar bekerja. Kita kembangkan juga partisipasi masyarakat lewat GU barcode, yang mana masyarakat bisa menilai kalau juru ukur yang ditugaskan adalah si A, hasilnya bagus atau tidak, masyarakat bisa langsung kasih feedback lewat barcode itu. Dan jika memang dia kerja tidak baik, dia mendapatkan penilaian rating kurang baik dari masyarakat, maka dia bisa diparkir sampai dengan dia memperbaiki kinerja. Tadi saya lihat juga di depan ada pelataran, itu apa tuh Pak? Pelataran itu, nah ini, khususnya di Tangsel. Kita bicara di Tangsel itu pelayanan sehari aja bisa 300-400. Kalau ada 5 hari kerja, 4 kali 5 itu ada sekitar 2.000. 2.000 pelayanan itu sebenarnya pun masih menyimpan potensi lagi. Maka karena begitu ramainya Tangsel ini, dibuka lagi 2 hari tambahan, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi viewers Indoposko Channel
di luar hari kerja di Tangsel ini kita masih tetap bisa berkonsultasi dan melakukan aktivitas kita di situ pengaduan Betul. ya. Apapun, bukan cuma pengaduan, pelayanan pertanahan seperti biasa, ngambil sertifikat yang sudah jadi juga bisa. Untuk drive-thru ada juga Pak di sini? Drive-thru kita tidak, karena kita merasa drive-thru tidak terlalu diperlukan, karena kami flowing-nya dapat, sudah mengalir cepat. Karena di sini orang yang datang tidak ada yang go show, Mas Risa. Yang datang di sini adalah mereka yang sudah mendaftar lewat elektronik tiket sultantangsel.id. Jadi tidak ada penumpukan tidak ya ada Pak penumpukan. Dengan online itu mereka bisa mesan dalam 30 hari ke depan, mulai hari ini dia mau datang hari apa, dia tinggal bilang dia mau daftar apa, atau dia hanya mau mengambil produk yang sudah jadi. Karena sudah di WA oleh petugas ini, bahwa itu sudah bisa diambil. Jadi orang yang datang, melakukan aktivitasnya, kemudian pergi, itu sudah bisa kami prediksi. Untuk kegiatan apa, berapa banyak. Jadi sistemnya seperti itu di sini. Udah terkoordinir dengan rapi. Alhamdulillah ya, puji Tuhan sudah seperti itu. Ya Pak Kakan, ada satu pertanyaan ini dari saya penasaran. Untuk masalah Tangsel ini kan sangat kompleks dan jangan-jangan yang lebih prioritas tuh orang-orang yang dekat dengan Kakan aja nih. Maksudnya gimana nih? Ini ngaco. Prioritas ini ada nggak kayak gitu? Wah ini pertanyaan ngaco ini. Ngaco ya Pak Kakan ya. Karena pelayanan publik itu tidak boleh dekat dengan saya prioritaskan. Iya itu ngaco. Ngaco ya berarti Pak Kakan ya. Yang benar itu adalah pelayanan publik itu tidak boleh pilih kasih. Siapapun yang datang, sepanjang dia memenuhi ketentuan peraturan yang memang disyaratkan oleh undang-undang, harus dilayani. Sebaliknya, orang yang dekat sama kita secara pribadi, teman kita, saudara kita, bahkan mungkin kakak kita sendiri, adik kita sendiri, belum memenuhi ketentuan, jangan juga diselundup-selundupkan. Kasih edukasi yang baik, bahwa harus begini. Ya paling kita diomelin dikit-dikit, nggak apa-apa lah. Merah-merah kuping, tapi yang penting aman semua. Dan itu semua bisa dicek di Sentuh Tanahku juga ya, syaratannya Pak Kakan ya. Sentuh Tanahku adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Antar BPN untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan yang diberikan dalam bentuk SOP-nya, dokumen-dokumennya seperti apa, bahkan progres penyelesaiannya. Jadi sangat dimudahkan sekarang. BPN sekarang lagi betul-betul menuju ke era pelayanan berkelas dunia. Kita sedang menuju ke era digitalisasi dan sebentar lagi kita akan menuju ke era elektronisasi. Ini ada perbedaan. Digitalisasi itu hanya memindahkan dokumen manual menjadi dokumen digital. Tapi kalau elektronisasi, semua integrated di dalam sebuah layanan elektronik. Termasuk nanti sertifikat. Sertifikat bakal jadi sertifikat elektronik. Waduh, berarti kita nggak megang fisik lagi tuh ya nanti ya? Apa? Bisa dari mana aja kita buka ya sertifikatnya. Dan lebih aman. Lebih aman ya Pak Kakan ya. Ya Pak Kakan, selain kesibukannya kita tahu kan sebagai kepala kantor di wilayah Tangsel. Sultannya Tangsel. Kesibukan apa lagi yang sedang dijalani nih, yang lagi digemari lah Pak Kakan? I'm a musician. Musician and ya? athlete also. Wih. Jadi saya, ini The Sultan Band. Ini jadi Sultan Band nih ya? Yes, ini The Sultan Band. Saya punya personil di sini, kebetulan saya nyanyi, kadang-kadang main dengan teman-teman untuk menghilangkan kepenatan. Life balancing. Stress release ya? Gitu ya? Kita coba menyeimbangkan kembali semua main kita. Terus kita olahraga. Di sini, ini juga ada area cukup luas, saya pakai untuk karate. Di luar ada yang main volley. Ada Mas Risa masuk, ada main volley. Mini soccer juga ada. Tenis juga ada. Jadi semua yang punya bakat, minat, dan lain apapun di kantor ini, begitu selesai jam kerja, bisa menggeluti bakat dan minatnya masing-masing. For free. Oke viewers, ini sangat menarik nih. Jadi kita kunci dulu, kita akan buat episode selanjutnya berkaitan dengan hobi kita nih Pak Kakan. Oke viewers, cukup sekian perjumpaan kita. Terima kasih Pak Kakan udah hadir di program Ngaco. Ya, sukses terus untuk karirnya. Memang ngaco ya. Oke viewers, kita cukup sampai sekian Ngaco dengan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan Bapak Harrison Mokodompis. Oke, sampai jumpa viewers. Bye. Goodbye, thank you. Terima kasih banyak. Saya Harrison Mokodompis, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Jangan lupa komen, like, and subscribe Indo Posko Channel. Mantap.